Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Wa yazidu fihi man marra kunuta Umar alladhi kana yaknutu bihi fi subhi wa huwa Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nuthni 'alaika al-khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nakhfat ay nasra narju rahmataka wa nakhsha 'adabak inna 'adabakal jid bil kuffar mulhik wa lama kana kunutu subhil madhkur awalan thabitan anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaddima ala hadha famin thamma law arada ahadahuma faqad iktasara ala al-awwal wa la yata'ayyan kalimatul kunut fayuzi'u anha ayatun tadammanat du'a in qasadahu ka akhir al-baqarah wa kadha du'a'u mahd walau ghairu ma'thur qala shaykhuna walladhi yattajih annal kanat linazilatin ya'ti bi kunuti subhi thumma yakhtim bi su'ali raf'i tilka nazilah wa yajharu bih ay al-kunut nadban imamun walau fi sirriyah la ma'mumun lam yasma'hu wa munfaridun fa yusirrani bihi mutlaqan wa amana jahran ma'mumun sami'a kunuta imamihi li du'a'i minhu wa min du'a'i salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa yu'minu laha 'ala al-awjah amma thana'u wa huwa fa innaka taqdi ila akhirih fa yaquluhu sirran amma ma'mumun lam yasma'ahu aw sami'a sautan la yafhamuhu fa yaknutu sirran wa kuriha lil imami takhsisu nafsihi bi du'a ay bi du'a'il kunut lin nahyi an takhsisi nafsihi bi du'a fa yaqulu al imamu ihdina فيقول الإمام اهدنا وما عطف عليه بلفظ الجمع وقضيته أن سائر الأدعية كذلك ويتعين حمله على ما لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم وهو إمام بلفظ الإفراد وهو كثير قال بعض الحفاظ إن أدعيته كلها بلفظ الإفراد ومن ثم جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالكنوت. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانفاق بسيدنا Muhammad SAW. Masih dalam pembahasan kunut, disunnahkan kita di dalam salat subuh untuk membaca kunut, begitu juga witir nisful akhir min Ramadan kita disunnahkan juga untuk membaca kunut. Bahkan semua salat 5 waktu ada tambahan untuk kunut nazilah juga disunnahkan. Itu doa yang ada riwayat dari Nabi SAW atau juga bisa dikatakan kunut Hasan karena kunut yang diajarkan kepada Sayyidina Hasan. Dan sekarang ada tambahan bacaan kunut boleh dibaca setelah membaca kunut yang ada riwayatnya, yaitu kunut Hasan yang dikatakan kunut Hasan, kunut yang diajarkan kepada Sayyidina Hasan, yaitu apa? Tambahannya boleh menambah setelah baca kunut tadi yang kemarin dibahas, ditambahi dengan kunut yang akan dibaca ini, yaitu dikatakan kunut Umar. Kunut yang dibuat oleh Sayyidina Umar, yang selalu dibaca oleh Sayyidina Umar. Wa yazidu fihi, dan boleh menambah fihi fil kunut, boleh menambah fihi fil kunut man marra di sini yaitu al munfarid wa imam gom mahsurin di dhabit tadwil, seperti pembahasan sebelum-sebelumnya. Man marra maksudnya di sini boleh menambahi, boleh memperpanjang salat, yaitu orang yang salat sendiri atau imam yang makmumnya mahsurin terbatas dan mereka ridho bitatwil, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Boleh menambah doa ruku, boleh menambah doa i'tidal, boleh menambah doa yang lainnya. Itu man marra, kembalinya kepada munfarid
dan Imam Gom Mahsurin di Dhabit Tadwil. Boleh menambah apa? Kunut wa yazidu fihi kunuta Umar. Boleh menambah kunut Sayyidina Umar. Wa yazidu kunuta Umar. Boleh menambah kunut Sayyidina Umar alladzi kana yaknutu bihi fi subhi. Yang mana karena ada itu Sayyidina Umar yaknutu membaca kunut bihi, membaca kunut dengan itu doa fi subhi di dalam salat subuh. Yaitu apa doanya? Wahwa, yaitu kunut Sayyidina Umar, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik. Ya Allah, sesungguhnya kami nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik. Di sini ada sin wa ta. Itu bermakna talab. Maksudnya apa? Ya Allah, sesungguhnya kami ini meminta bantuanmu, meminta ampunanmu, meminta hidayatmu. Wa nu'minu bika, dan kami ini percaya ya Allah denganmu. Wa natawakkalu alaika, dan kami ini bertawakal pasrah kepadamu. Wa nusni alaikal khaira kullah, dan kami ini memuji kepadamu ya Allah al khair dengan segala kebaikan. Al khair kullah, jadi semua kebaikan ya Allah aku selalu memujimu. Di sini maksudnya apa? Seorang hamba tidak akan bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan yang dia mampu. Makanya dia, aku memujimu ya Allah dengan segala kemampuanku. Maksudnya gitu. Aku memujimu ya Allah dengan segala kemampuanku daripada kebaikan darimu. Nashkuruka wala nakfuruk. Kami ini bersyukur kepadamu ya Allah dan kami tidak mengkufuri nikmatmu. Wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk, dan kami mencabut dan meninggalkan man yafjuruk. Man yafjuruk di sini ay yukhalifuka bima'asi. Yukhalifuka bil ma'asi. Aku mencabut dan meninggalkan setiap orang yang menyalahimu ya Allah karena sebab maksiat kepadamu. Siapapun yang bermaksiat kepadamu ya Allah, aku akan tinggalkan dia. Allahumma iyyaka na'bud, ya Allah kepadamu aku menyembah. Walaka nusalli wa nasjud, dan bagimu ya Allah kami salat dan kami bersujud. Wa ilaika nas'a wa nahfid, dan kepadamu ya Allah nas'a, aku berjalan kepada ketaatan kepadamu. Wa nahfid ay nusri', kami mempercepat. Kemudian narju rahmataka, kami mengharap ya Allah rahmatmu. Wa nakhsha adabak, dan kami selalu khawatir takut dengan azabmu. Inna adzabaka al-jid, sungguhnya azabmu itu benar ya Allah. Al-jid al-haq, sungguhnya azabmu ya Allah benar. Bil kuffari mulhik, terhadap orang kafir akan ditemui. Mulhik bisa mulhak. Kalau mulhak alhaqahullahu bihim. Bil kuffari mulhik. Ini adalah kunut Sayyidina Umar. Sebetulnya ada tambahannya. Ada tambahannya kunut Sayyidina Umar itu, yaitu apa? Allahumma 'adzibil kafarata wal musyrikin alladzina yasudduna an sabilik wa yakdzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih data bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa tsabbithhum ala millati rasulik wa auzi'hum ayyufu bi ahdika alladhi ahadtahum alaih wansurhum ala aduwika wa aduwihim ilahil haq waj'alna minhum. Ini tambahan daripada kunut Sayyidina Umar. Tapi kata di sini diteruskan, walamma kana kunutus subhi al-madhkur awwalan thabitan Nabi sallallahu alaihi wasallam guddima ala hadza. Kenapa sih kok didahulukan kunut yang pertama daripada kunut Sayyidina Umar ini? Walamma kana kunutus subhi, dan ketika ada ini kunut subuh al-madhkur yang telah disebutkan awalan pertama, Allah mahdina fi man hadait dan seterusnya itu kan disebutkan pertama.
Sabitan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quddima ala hadza, karena itu didahulukan daripada kunut Sayyidina Umar. Ya, kunut dari Nabi lebih didahulukan daripada kunut Sayyidina Umar. Famin sama, dan dari situlah lau arada ahadahuma, seandainya ada orang menginginkan untuk membaca salah satu daripada keduanya, tidak mau baca dua-duanya, cuman dia mau baca salah satunya, iktasara alal awal, maka meringkas membaca yang pertama saja. Kenapa? Karena itu yang ada sabitan min Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kunut yang yang tadi itu adalah kunut daripada ikhtiraat daripada Sayyidina Umar. Jadi mukhtaraatihi. Jadi itu kunut Umar memang ya kunut Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar sendiri membuat doa seperti itu. Fa innahu min mukhtaraatihi wa laysa sabitan anhu sallallahu alaihi wasallam al kunutul madhkur awalan. Ya. Jadi kalau seandainya mau menambah kunutnya, mau baca doa kunut dua-duanya juga boleh. Mau baca salah satunya juga boleh, tapi lebih didahulukan kunut daripada kunut sabit yang ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yata'ayyanu kalimatul kunut, dan tidak tertentu kalimatul kunut, kalimat-kalimat kunut. Fayudzi'u, maka mencukupi anha daripada kalimat kunut, ayatan tadhammanat doa, yaitu ayat yang mengandung doa in qasadahu, jika dia bermaksud itu kunut. Kalau di sarahnya i'anah, in qasadahu ay qasadad doa, hu balik ke doa. Tapi sama di kitab Tarsyihul Mustafidin di rad ya, di rad walaysa kama qalal muhasyi, biasa ya, di Tarsyihul Mustafidin, hasyiah daripada Fathul Mu'in yang lainnya itu Segaf, dia mengatakan walaysa kama qalal muhasyi, bukan seperti yang dikatakan sama muhasyi, yaitu kembalinya hu qasadahu, di situ kembali kepada kembali kepada doa, akan tetapi kembali kepada kunut. Ini in qasadahu ay al kunut wahdahu wa illa lam yuzzihu li karahatil qira'ah fi ghairil qiyam. Fa qaulul muhasyi in qasadahu ay ad-du'a la'allahu ghairu shawab. Ya, ta'ammal. Jadi kembalinya lebih tepat kepada in qasadahu ay in qasadal kunut. Jadi kalau seandainya dia baca ayat bermaksud kunut, di situ ada doa, dia bermaksud kunut seperti Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dimaksudkan untuk baca kunut cukup. Karena tidak tertentu kalimat kunut itu, boleh dengan ayat. Yang penting di situ ada doa. Tapi kalau bermaksud kunut. Lah kalau tidak bermaksud kunut, bermaksud dua-duanya atau bermaksud qiraah, makruh hukumnya. Kenapa? Karena membaca qiraah itu letaknya di qiyam. Fatihah, baca surat itu ketika qiyam. Ketika dibaca selain qiyam makruh hukumnya. Karena memindah rukun. Bahkan ada yang mengatakan batal itu ya. Bahkan ada yang mengatakan batal memindah rukun qauli. Tapi yang mu'tamad enggak. Nah, karena itu in qasadahu, jika dia bermaksud itu kunut, baru dia mendapatkan itu doa mendapatkan kunut. Ka akhiril Baqarah, contoh yang lain yaitu seperti akhir surat Al-Baqarah. Itu juga cukup katanya, yang penting bermaksud kunut. Wa kadza du'aun mahd walau ghair ma'zur. Dan begitu juga doa mahd, doa murni, tidak ada sanaknya maksudnya. Walau ghair ma'zur, walaupun doa ghair ma'zur, tidak ada riwayat dari Nabi. Cukup katanya. Tapi di situ
Apakah cukup doa saja tanpa sana atau harus pakai sana? Di situ ulama beda pendapat. Kalau yang dikatakan di sini cukup doa mahad, sebagaimana pendapat Ibn Hajar juga. Tapi pendapat Adru'i dan diikuti juga oleh pendapat Imam Romli mengatakan apa? Enggak cukup doa saja. Kunut itu harus ada doa dan sana. Kunut itu harus ada doa dan sana. Paling tidak Allahumma gfirli ya ghafur. Itu ada doa dan juga ada sana. Itu pendapat Adru'i dan juga diikuti oleh Imam Romli. Kata kalau Ibn Hajar sebagaimana di mana di Fathul Mu'in juga wa kadza doa mahad wala ghair ma'sur cukup. Doa murni walaupun tidak maksur dari Nabi, tidak ada riwayat dari Nabi, cukup. Qala syekhuna, berkata guru kita Ibn Hajar, walladzi yattajih, dan yang pendapat yang yattajih, yang terarah maksudnya mu'tamad, annal ghanita linazilatin, suhunya orang yang membaca kunut linazilatin, untuk kunut nazilah, ya'ti bi kunutis subhi, dia mendatangkan kunut subuh, summa yakhtimu bi su'ali raf'i tilkan nazilah, kemudian mengakhiri dengan meminta apa diangkat itu nazilah, itu bencana. Jadi kalau mau membaca kunut nazilah, kata Ibn Hajar, baca dulu kunut subuh, Allahumma hdina fi man hadait dan seterusnya, kemudian baru meminta untuk diangkat itu bala, itu bencana. Itu pendapat daripada Ibn Hajar. Walaupun di situ ada ulama yang lainnya yang mengatakan enggak usah pakai kunut subuh. Langsung aja baca kunut nazilah. Kenapa? Karena terlalu panjang. Kan itu waktu i'tidal, rukun gosir. Enggak usah dipanjangkan. Dan dipanjangkan itu bisa membatalkan, ditolak. Ditolak banyak ulama yang mana mereka mengatakan, loh, memang i'tidal itu rukun gosir kecuali di rakaat yang terakhir. Rakaat yang terakhir itu i'tidal adalah termasuk boleh memanjangkan bacaan walaupun bukan kunut. Walaupun tidak baca kunut, kalau memperpanjang i'tidal di rakaat yang terakhir tidak membatalkan. Kata Al-Mutawalli di situ ada beberapa pendapat. Itu adalah yang mu'tamad. Karena di situ dikatakan i'tidal di rakaat yang terakhir itu mahalud dzikri wa doa, tempatnya berzikir dan doa. Karena itu dipanjangkan, enggak apa-apa. Kemudian wajahara bihi ayal kunut nadban imamun walau fi sirriyah la ma'mumun lam yasma'hu wa munfaridun fayusirrani bihi mutlagan. Dan mengeraskan, sunnahkan untuk mengeraskan bihi ayal bil kunut nadban, hukumnya sunnah. Mengeraskan suaranya ketika membaca kunut, hukumnya sunnah. Imamun, siapa? Imam. Ini kunut apapun, kunut subuh, kunut nazilah, baik salat sirriyah atau salat jahriyah. Walau fi sirriyah, walaupun di dalam salat sirriyah, disunnahkan untuk mengeraskan suaranya ketika membaca kunut. Bagi siapa? Bagi imam. Walaupun fi salat sirriyah. Loh, salat sirriyah baca kunut apa? Kunut nazilah contohnya. Baca kunut nazilah, salat duhur atau salat asar. Dikeraskan suaranya. Sunnah hukumnya. La ma'mumun. Bukan makmum. Kalau makmum tidak disunahkan mengeraskan suaranya. Lam yasma'hu, makmum yang tidak mendengar bacaan imam. Ketika imam baca kunut, seandainya makmum tidak mendengarnya, disunahkan bagi makmum tersebut untuk baca kunut sendiri. Wa munfaridun, dan orang yang salat sendiri ketika baca kunut tidak dikeraskan. Makmum yang tidak mendengar bacaan imam atau orang yang salat sendiri ketika baca kunut fayusirrani bihi, maka mereka berdua makmum tadi dan munfarid yusirrani, mereka menyamarkan bihi dengan kunut mutlagon, mutlak. Salat apapun, baik itu salat sirriyah ataupun salat jahriyah, baik itu kunut subuh atau kunut yang lainnya, mutlak disamarkan. Kecuali ada pendapat Imam Romli, yaitu disunnahkan mengeraskan suaranya
dengan kunut nazilah bagi imam dan munfarid walau fi sirriyah. Jadi kalau baca kunut nazilah bagi imam sudah jelas tadi kan. Bagi munfarid salat sendiri, salat duhur, akhir salatnya ketika i'tidal baca kunut nazilah. Dikeraskan apa enggak suaranya? Kalau pendapat yang di Fathul Mu'in tidak dikeraskan. Tapi Imam Romli berpendapat dikeraskan untuk membaca kunut nazilah ketika dia salat sendiri walaupun itu salat sirriyah. Kenapa? Kata dibedakan sama Ain Shin baina wa baina kunut subuh. Kenapa kok dibedakan antara kunut subuh dengan kunut nazilah? Karena dia sangat memerlukan kunut nazilah itu berarti karena ada bencana. Karena ada bencana berarti dia memerlukan sampai dia boleh mengeraskan suaranya. Kenapa? Bisyiddatil hajari raf'il bala al-hasil. Karena dia ingin diangkat balaknya sampai harus mengeraskan suaranya. Itu menunjukkan bahwa apa? Sangat pingin dia menginginkan itu balak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amana dan membaca amin jahron dengan keras. Makmum sami'a kunuta imamihi yang mendengar kunut imamnya lid du'a minhu untuk doa minhu daripada kunut. Ketika imam membaca kunut dengan mengeraskan suaranya, kan di situ dalam kunut kan ada doa, ada sana. Ketika membaca doa disunahkan bagi makmum untuk mengamini dengan keras. Allahumma hdina fiman hadait, amin, dikeraskan suaranya. Tapi untuk doa, lid doa minhu, untuk doa minhu daripada kunut. Wa minad doa, termasuk daripada doa yaitu apa? As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'amminu laha alal aujah. Maka membaca amin laha untuk itu salat ala Nabi alal aujah menurut pendapat yang mu'tamad. Jadi gini, ketika Allahumma hdina fi man hadait, amin dan seterusnya. Kemudian ketika fa innaka taqdi fala yuqda alaik, nanti yusyariku, nanti ada asana. Kemudian terakhirnya kan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin, amin, disunahkan ngamini. Wa minad doa, kenapa? Termasuk daripada doa itu. As-salatu ala Nabi SAW fayu'amminu, maka membaca amin lah untuk salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di situ ya ada perbedaan pendapat. Yang ada yang membaca amin karena termasuk daripada doa itu menurut pendapat Ibn Hajar dan Imam Romli. Tapi pendapat yang lainnya seperti pendapat Imam Romli juga fil bahjah sebetulnya boleh milih. Mau baca amin boleh. Mau dia membacanya juga boleh. Ikut bareng wasallallahu ala sayyidina Muhammad boleh. Wa yatakhayyaru fi salati ala nabi baina ityanihi biha wa baina ta'minih. Falau jama'a bainahuma fa huwa ahab. Kata Imam Ramli di Bahjah, malah kalau mengumpulkan dua-duanya boleh. Bareng wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin, tambahi amin. Itu lebih ahab ya. Kalau pendapat yang lainnya mengatakan jangan membaca, jangan diamini, tapi diikuti, dibarengi. Kenapa? Karena hadis taghima anfu man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Ada yang berpendapat seperti itu. Raghima anfu celaka ya. Man dzukirtu indahu, ketika disebutkan indahu kepadanya, ketika aku disebutkan kepadanya, falam yusalli alai, maka dia tidak bersalawat kepada aku. Nah, karena itu ketika ada salawat diikuti salawat, jangan amini. Itu pendapat yang lainnya. Tapi ini pendapat juga ditolak. Pendapat ini ditolak. Kenapa? Karena takmin itu fi makna shalah alaih. Dia mengamini, amin itu artinya apa? Juga bersalawat. Alhasil kesimpulannya ketika termasuk daripada doa yaitu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh diamini. Paham ya? Malah sunnah hukumnya. Itu untuk doa. Kalau sana amma sana'u wa huwa fa innaka taqdi ila akhirih fayaquluhu sirran. Amma sana'u adapun sana wa huwa yaitu apa? Fa innaka taqdi wa la tuqda alaik dan seterusnya ila akhirih fayaquluhu sirran.
fa inna takdi wala yuqda alaik. Ya. Ila akhirnya itu apa? Fayaqulu sirran, maka membacanya sirran samar. Maka membacanya samar. Ini yang membaca samar ini makmumnya. Tapi imamnya tetap mengeraskan suaranya. Jadi ketika Allah mahdina fi man hadait wa afina fi man afait, kemudian fa innaka taqdi bukan sir, disunahkan tetap mengeraskan suaranya tapi di bawah daripada keras daripada suara yang doa. Untuk makmum barengi tapi sirron. Bukan makmumnya keras juga. Jadi, imamnya tetap keras. Nah, ini yang banyak di masjid malah pelan ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik meneng. Belum meneng kabeh ya. Nah, sebenarnya sunnahnya mengeraskan juga ketika sana bagi Tapi imam, bagi makmum sirran. Kerasnya dibedakan lebih rendah daripada sebelumnya. Taib. Amma ma'mumun lam yasma'hu aw sami'a sautan la yafhamhu fayaknutu sirran. Tapi di situ kan dikatakan amma sana fayaqulu sirran, berarti makmum berkata juga sirran, ya samar. Fa innaka taqdi wa la yuqda. Atau ada pilihan yang lain. Ketika imam fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, dia cuma mengatakan asyhad. Asyhad, gitu loh. Aku menyaksikan. Itu kan sana kan? Ya, itu pujian kepada Allah. Asyhad. Asyhad. Atau ada yang lain mengatakan apa? Bukan dengan lafaz asyhad, diganti dengan wa ana ala dzalika minasyahidin. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Atau ya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Atau dia cukup mendengar. Tidak usah berkata apa-apa. Atau ada pendapat Imam Romli malah mengatakan apa? Sodakta wa barirta. Sodakta wa barirta. Jadi ketika imam fa innaka taqdi fala yuqda alaik, di situ ada banyak pilihan, tapi yang banyak dikerjakan yaitu apa? Membaca membarengi yusyariku, membarengi daripada bacaan imamnya. Tapi untuk sodakta wa barirta menurut pendapat Imam Romli tadi itu Ibn Hajar tidak sependapat. Malah Ibn Hajar mengatakan batal. Kenapa? Ada tak khitab di situ. Ada khitab. Khitab kan membatalkan khitab kepada makhluk. Baik. Kemudian amma makmum lam yasma'hu, adapun makmum yang tidak mendengar bacaan imam, au sami'a sautan, atau mendengar suara la yafhamhu, tidak memahami daripada bacaannya suaranya tadi, fayaknutu sirran, maka makmum yang seperti ini membaca kunut sendiri sirran secara samar. Baik. Ketika imamnya tidak kedengaran suaranya atau kedengaran tapi tidak difahami, maka makmumnya baca kunut sendiri. Wa kuriha li imamin takhsisu nafsihi bidu'ain ay bidu'ail kunut linnahyi an takhsisi nafsihi biddu'a. Wa kuriha dan dimakruhkan li imamin bagi makmum, bagi imam. Wa kuriha li imamin dan dimakruhkan bagi imam takhsisu nafsihi, mengkhususkan dirinya sendiri bidu'a, dengan doa ay bidu'ail kunut, yaitu dengan doa kunut. Jadi Allah mahdini fi man hadait, padahal dia imam. Wa afini fi man afait, mendoakan dirinya sendiri, makruh hukumnya. Kenapa? Linnahyi an takhsisi nafsi biddu'a, karena ada larangan mengkhususkan dirinya dengan doa. Mengkhususkan dirinya dengan doa ada larangan. Kemudian fayaqulul imam ihdina, maka imam berkata apa? Ihdina, Allah mahdina fi man hadait, gitu ya. Wa afina fi man afait, dan seterusnya. Dengan lafaz jamak. Wa ma utifa alaihi, dan bukan hanya ihdina ta, wa ma utifa, dan yang diatofkan alaihi terhadap ihdina bilafdil jam'i, semuanya dibaca dengan lafaz jamak. Allah mahdina fi man hadait. Wa afina ma'tuf pada ihdina fi man afait. Wa tawallana, semuanya dengan lafaz jamak. Wa qadiyatu, berarti ketentuan daripada ini doa yang dibaca dengan lafaz jamak. Qadiyatun nahi, ketentuan daripada larangan antaksisi nafsihi tadi berdoa. An-nasairal adiyah kadzalik, berarti semua doa juga sama. Kalau ketika berdoa jangan dikhususkan dengan sendirinya kalau ente menjadi imam.
Wa yata'ayyanu hamluhu, dan yata'ayyan hamluhu, menentukan hamluhu hamlun nahi, ala ma yarid anhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu ala ma lam yarid, yaitu menurut yang tidak ada riwayat anhu daripada sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Itu nahi, larangan, itu yuhmal, dimungkinkan itu untuk yang tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa imamun, sedangkan dia imam. Bilafdil ifrad, dengan lafaz ifrad. Ya, wa huwa imamun, sedangkan dia jadi imam. Itu bilafdil ifrad ya ta'allaq biyarid, ya. Malam yarid bilafdil ifrad gitu ya. Wa yata'ayyan hamlu ala malam yarid bilafdil ifrad wa huwa imamun, gitu ya. Itu yang tidak ada riwayatnya dengan lafaz ifrad dari Nabi SAW, maka ya hukumnya ada larangan ghadiyatun nahi tadi di situ yang tidak ada riwayatnya. Wa wa katsirun, dan yang dari Nabi dengan lafaz ifrad itu banyak. Kalau ba'dul hufat banyak, bahkan ba'dul hufat mengatakan inna adiyatahu kulluha bilafdil ifrad. Sesungguhnya doanya Nabi semuanya dengan lafaz ifrad. Doanya Nabi semuanya dengan lafaz ifrad. Wa min sama, dari sana jara ba'duhum berpendapat sebagian daripada ulama ala ikhtisasil jam'i bil kunut, yaitu untuk kekhususan jamak itu dengan doa kunut saja. Adapun yang lainnya dengan lafaz ifrad. Kecuali kalau seandainya dia membaca doa sendiri, ikhtiraat dari dia sendiri, dia membuat doa sendiri, maka dengan lafaz ifrad hukumnya apa? Dengan lafaz ifrad hukumnya ada larangan, yaitu makruh tadi itu. Karena tidak boleh mengkhususkan doa dengan cirinya. La ya ummu abdun qauman fa yakhussu nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Tidak ada seorang hamba menjadi imam satu kaum, maka dia mengkhususkan doa sendiri. Tapi ya tidak dengan yang lainnya, dunahum. Ya apa hukumnya? Fa in fa'ala, maka jika dia mengerjakan seperti ini faqad khanahum, berarti dia telah mengkhianati mereka kaum tadi itu. Doa sendiri, Allah mahdini fiman hadait, berarti dia mendoakan sendiri, atau dia bikin doa sendiri. Ya ketika doa setelah sholat juga sama ya. Ketika setelah sholat dia membaca doa, dikhususkan dirinya sendiri. Ini khanahum, berarti dia mengkhianati mereka. Ya Allah, jadikan aku kaya yang rejeki, jadikan yang lain yang melarat, ya Allah misalnya. Apa itu? Ada boleh ditanyakan? Ada boleh dibahas? Fadhal. Tadi diterangkan membaca kunut dengan ifrad bagi imam itu makruh. Terus makmumnya itu hukumnya gimana membaca amin? Terus yang kedua, membaca sholawat dalam kunut itu wadidnya gimana? Ya, apa? Riwayatnya dari Nabi membaca sholawat dalam kunut, lengkapnya. Sholawat dalam kunut? Iya. Ya, kalau seandainya imamnya baca ifrat ya, Allah mahdini fiman hadait wa afini fiman afait. Ya kalau membaca amin ya tidak apa-apa, berarti doakan imam ya. Tapi kan di situ ada pilihan-pilihan kemarin. Ada yang mengatakan asyhad, enggak, itu untuk sana ya. Allahu a'lam. Ya tidak ada masalah kan, bacakan amin itu kan karena memang juga mengikuti para sahabat baca amin ketika Nabi berkunut. Cuma imamnya aja yang mengkhianati, diamini sama makmum tapi untuk dirinya sendiri tak itu. Untuk salawat kepada Nabi wasallallahu, tidak ada riwayat yang semua. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Yang ada riwayatnya itu. Tapi biasanya ada yang tambahi Nabil Ummi ya. Untuk riwayat sholawat enggak ada. Karena itu termasuk bagian kunut itu, adul kunut itu ya. Peminat doa ya, salah.
Soal kitab adkar. Hah? Kitab adkar. Nggak, sambil dicari nanti. Tuh yang lainnya. Umpamanya makmum makmum kemudian menambah kunut, setelah kunut ditambah lagi Allahumma sallim ruhana jasadana wa auladana balik dunya wa balik akhirah, umpamanya apa diperbolehkan? Makmum. Jadi setelah imam ketika baca doa apa yang ditambah sendiri oleh makmum. Allahumma sallim imanana ruhana jasadana. Tidak apa-apa doa kan ya, tapi sunnahnya tidak seperti itu. Kita ketika imam baca doa kita mengamini, ketika baca sana kita ikuti, ketika imam sujud ya kita ikuti sujud. Tapi kalau kita meneruskan doa, yang penting tidak ada fasal, tidak ada apa yang membatalkan, ya boleh saja gitu. Ya, bukan lebih afdol. Bukan lebih afdol berarti kalau nambahi. Ya afdolnya yang nggak nambahi karena ada yang nambahi. Apa boleh berdoa dalam sholat tentang urusan duniawi saja? Contohnya dalam sujud, doanya dalam urusan duniawi saja. Ya, memang di situ dikatakan kan boleh wakada doa mahad walau ghair maksur ya, boleh doa mahad walau ghair maksur. Di situ ada ulama yang mengatakan wal auja al awal, tapi fayakfi ad-doa fagat, lakin bi umuril akhirah au umurid dunia, au umurid dunia. Wa umurid dunia apa? Ono wai. Au wa umurid dunia berarti apa? Boleh dengan urusan akhirat atau urusan akhirat ditambahi urusan dunia, enggak apa. Tapi khusus urusan dunia enggak boleh. Awwa, ono wai. Hah? La ina ma fi wow. Iya betul. Ada wala wow, wala au kan? Iya. Jadi doa itu walaupun nanti misalnya ya Allah takdirkan aku kawin dengan seorang perempuan yang begini, yang begitu, yang begini-begitu, maaf sih, minta sama Allah kok. Doa boleh ada dalam sholat, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu kalam. Yang tidak boleh kalam. Nggak ada, nggak ada larangan. Hatta dunia mahat, Nggak harus bi umur ini. Itu kunut itu. Kunut. Itu kunut ya. Oh, doa fi sujud. Walau fi sujud tidak apa-apa. Nggak ada masalah itu. Bahkan ya di kitab Ushul Karim itu doa walaupun doa untuk perempuan. Ya itulah. Ya. Jadi boleh minta untuk urusan duniawi, tidak ada muskilah. Itu masalah kunut ini. Ya. Masalah kunut misalnya ya Allah, Allahumma atina Mercedes misalnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Ini kalau apa namanya? Kunut doa duniawi saja, enggak pakai akhirat untuk kunut, itu ada dua pendapat ada di situ. Enggak boleh minta dunia aja kecuali juga sama akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua-duanya. Paham ya? Enggak ada masalah. Tapi dunia saja di situ ada dua cetakan, di sini ada au, ada di sini awwa, ya. Awwa. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Jadi kalau memang di situ ada akhirat dan dunia, itu jadi tidak ada muskilah berarti sudah. Enggak ada muskilah. Apa hubungannya sholat wusta sama kunut? Sholatul wusta sama kunut.
Wa qumu lillahi wal qanitin. Qanitin. Qanitin maksudnya bukan kunut. Qanitin qaimin, ada yang nyata qanitin itu adalah qaimin. Wa qumu lillahi qaimin, dan di salatnya itu yang karena itu bagi pendapat Imam Syafi'i, mungkin jumhur ya, yang paling afdol itu mentatwil qiyam, memanjangkan qiyamnya. Paling afdol, lebih afdol bahkan daripada mentatwil sujud. Karena padahal wa qumu lillahi qanitin ay qaimin. Wa qumu lillahi qanitin ay qaimin. Terus salatul wusta itu ya salatul asar menurut jumhur. Salatul asar menurut jumhur. Tapi ada berpendapat salatul wusta itu salatul subuh. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada yang lain? Enggak ada? Tafadhal. Ketika imam membaca qunut bagi makmum yang amin. Kalau tidak mendengar, disunatkan untuk membaca qunut sendiri. Atau tidak memahami. Yang dimaksud tidak memahami apa memang dia belum paham atau gimana tentang makna-makna qunut itu? Di situ la yafhamuhu ay la yafhamu shad, tidak terdengar huruf-hurufnya. Gremeng. Suaranya tidak jelas. La yafhamu bukan tidak memahami artinya. Jadi maksud la yafhamuhu ay la yafhamu shad, ya, suaranya, harafnya tidak bisa dibedakan. Sebagaimana permasalahan yang di Fatihah, surat Fatihah dan surat. Ketika makmum tidak mendengarkan bacaan imamnya Fatihah, ketika disunahkan jahar dan bacaan surat, di situ kan makmum disunahkan baca surat sendiri. Yang tidak memahami maksudnya apa? Tidak bisa membedakan hurufnya, tidak jelas suaranya. Gremeng. Ya. Itu karena mikrofonnya atau imam ngantuk mungkin ya.